Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ikal Akbar. Kali ini aku akan menerangkan suatu materi ketenagakerjaan. Sebelum itu, anggota kelompok ekonomi 1 yaitu ada Aisyah, Andika, Daren, Akel, Hafsah, Karla, Jisa, Satrio, Zasa. Jadi yang pertama, terdapat konsep ketenagakerjaan, yaitu di mana faktor sumber daya manusia atau tenaga kerja berperan penting dalam kegiatan ekonomi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Halo semuanya, kalian udah ada di slide tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Di sini aku bakal ngejelasin definisi tenaga kerja dan ketenagakerjaan ke kalian. Dan yang pertama, itu tenaga kerja, guys. Tenaga kerja merupakan semua penduduk yang udah ada di usia kerja maupun yang udah kerja atau yang belum kerja alias masih nyari kerja. Dan yang kedua, itu ada ketenaga kerjaan. Jadi, ketenaga kerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum mereka kerja, selama mereka kerja, dan sesudah mereka kerja. Dan di dalam itu ada beberapa aspek seperti penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan tenaga kerja. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mengacu pada individu yang berusia 15-64 tahun yang sudah mampu bekerja, baik sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang besar dan terampil akan memberikan aset berharga untuk perekonomian. Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan individu produktif yang berusia 15-64 tahun yang tidak aktif dalam perekonomian, seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan orang-orang cacat. Materi selanjutnya yaitu adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan kerja untuk angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Secara umum, dapat diartikan sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Kesempatan kerja tercipta karena adanya permintaan tenaga kerja. Selain itu, faktor kesempatan kerja juga dipengaruhi oleh yang pertama adalah usia tenaga kerja, yang kedua adalah pendidikan dan keterampilan, yang ketiga adalah lapangan kerja yang tersedia, yang keempat adalah jumlah angkatan kerja, yang kelima adalah permintaan masyarakat, yang keenam adalah investasi, yang ketujuh adalah pembangunan ekonomi, yang kedelapan adalah ekspor dan impor, dan yang kesembilan adalah kebijakan pemerintah. Selain itu juga ada rumus dari TKK atau tingkat kesempatan kerja. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja lalu dikalikan 100%. Selanjutnya masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan adalah berbagai persoalan yang muncul dalam dunia kerja, mulai dari tingginya angka pengangguran hingga rendahnya kualitas tenaga kerja. Masalah ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketidakseimbangan sosial. Secara garis besar, masalah ketenagakerjaan mencakup beberapa poin utama, yaitu tingginya pengangguran, kualitas tenaga kerja yang rendah, distribusi tidak merata, dan kesejahteraan yang minim. Saya Karla Zafira Hadi Purwanto dari kelas 11-6. Saya akan menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdapat 8 jenis. Untuk yang pertama dan yang kedua, yaitu tenaga kerja informal dan formal. Untuk tenaga kerja formal, yaitu tenaga kerja yang bekerja di sektor formal, seperti pekerja di perusahaan dan instansi pemerintah. Untuk yang kedua, tenaga kerja informal. Tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, yaitu seperti buruh harian, pedagang kaki lima, atau pekerja yang tidak memiliki struktur dan peraturan yang jelas. Untuk tenaga kerja yang ketiga dan keempat, yaitu tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil.
Untuk tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, teknisi, dan lain sebagainya. Untuk tenaga kerja yang tidak terampil, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus, seperti kuli bangunan, tukang parkir, dan lain-lainnya. Untuk yang keenam dan ketujuh, yaitu tenaga kerja kontrak dan tenaga kerja tetap. Tenaga kerja kontrak yaitu tenaga kerja yang bekerja berdasarkan kontrak dengan jangka waktu tertentu. Dan tenaga kerja tetap yaitu tenaga kerja yang bekerja secara tetap dan memiliki hak-hak kepegawaian yang jelas. Untuk yang ketujuh dan ke-8 yaitu tenaga kerja lepas dan tenaga kerja musiman. Tenaga kerja lepas yaitu tenaga kerja yang bekerja secara lepas dan tidak terikat dengan kontrak apapun dan perusahaan tertentu. Untuk yang terakhir yaitu tenaga kerja musiman. Tenaga kerja yang bekerja hanya pada musim tertentu seperti pertanian atau konstruksi. Jadi sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang slide ke-9, yaitu tentang TPAK atau disebut juga dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dapat diketahui dengan besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah usia produktif dikali 100%. Keterangannya yaitu TPAK yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah usia produktif yaitu jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja atau labor supply yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Apa yang perlu harus diingat dalam menentukan rumus tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu jumlah angkatan kerja dan jumlah usia produktif. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jumlah usia produktif adalah jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Sebagai contoh soal, di sini saya punya diketahui data dari sebuah negara. Jumlah angkatan kerja sebesar 59.780.236 juta jiwa dan penduduk usia kerja sebesar 92.180.274 juta jiwa. Hitunglah persentase tingkat partisipasi kerjanya. Maka diketahui jumlah angkatan kerja 56.789.236 juta jiwa dan jumlah penduduk usia kerja atau jumlah usia produktifnya adalah 92.180.274 juta jiwa. Maka tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK rumusnya yaitu jumlah angkatan kerja dibagi jumlah usia produktif dikali 100%. Maka dihasilkan 56.789.236 dibagi 92.180.274 lalu dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya akan menunjukkan 61,6%. Jadi persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di negara tersebut adalah 61,6%. Di 61,6%. Jadi itulah dia tentang TPAK atau besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan TPAK ini kita bisa mengetahui berapa persentase penduduk yang aktif secara ekonomi, berapa penduduk jumlah usia produktifnya, dan juga berapa jumlah angkatan kerja di suatu negara. Terima kasih. Oke, untuk rumus selanjutnya adalah rumus tentang kesempatan kerja. Fungsi dari rumus ini adalah untuk mengukur seberapa besar proporsi angkatan kerja yang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Untuk menggunakan rumus ini, kita perlu mengetahui dua hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah penduduk yang bekerja, yang kedua adalah angkatan kerja. Penduduk yang bekerja adalah semua orang yang punya pekerjaan, baik penuh maupun paruh waktunya. Angkatan kerja adalah orang yang sedang bekerja plus orang yang sedang mencari pekerjaan. Habis itu, ketika kita mengetahui dua hal tersebut, baru kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu penduduk yang bekerja per angkatan kerja dikali 100%. Misalnya, kita diketahui nih, penduduk yang bekerja adalah 110 juta orang. Angkatan kerja
adalah 120 juta orang. Kita tinggal taruh aja nih angka-angkanya, 110 per 120 juta orang dikali 100%. Jika dihitung, hasilnya adalah 91,7%. Kesimpulannya, tenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja dan kesempatan bekerja. Perannya penting untuk ekonomi dan kesejahteraan, sehingga perlu kerjasama pemerintah, perusahaan, dan pekerja agar tercipta kondisi kerja yang adil dan produktif. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.